Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita pada malam hari ini boleh bertemu kembali dalam renungan harian firman Tuhan. Edisi hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh, untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga sampai saat ini kami ada semata karena penyertaan dan pertolongan. Saat ini Tuhan, hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu dengan membuka hati dan pikiran kami, mengampunkan atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-17, di mana dalam perikop Alkitabnya adalah ke-10 firman. Dan saya mengambil sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu memahami kehendak Allah melalui hukumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang 10 firman, sudah pasti kita juga akan berbicara tentang hukum Taurat, karena kedua hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan juga penerimanya adalah orang yang sama, yaitu Musa. Sehingga saat ini kita mengenal 10 perintah ini lebih kepada apa yang dikatakan sebagai hukum Taurat. Lalu pertanyaannya, apa sih yang menjadi isi penting di dalam hukum Taurat? Apakah hanya yang kita kenal melewati kesimpulan yang dikatakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membantu kita bisa memahami dengan benar, dengan sungguh, kita bisa melihat beberapa hal yang dilakukan oleh para ahli supaya kita dapat bisa benar-benar tahu tentang apa sebenarnya yang ada di dalam hukum Taurat. Aturan-aturan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam hal ini saya membuat 3 poin yang mungkin akan kita atau mengajak kita untuk bisa menyelaminya. Yang pertama adalah hukum yang berhubungan atau yang mengatur tentang aturan khusus yang berkenaan dengan ibadah dan cara umat menyembah kepada Allah, yang di dalam bahasa para ahli dikatakan adalah hukum seremonial. Nah, di sini yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan cara menyembah, itu diatur sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang memiliki Allah. Jadi Allah betul-betul ingin umat ini tahu bagaimana mereka dapat melakukan ibadah mereka dengan baik dan benar. Jadi ada
aturan-aturan yang mengatur untuk itu. Kemudian yang kedua adalah hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur tentang cara atau keseharian hidup umat, yang mana di situ ada pedoman, ada norma, bahkan juga adat yang berlaku pada saat itu. Karena tentunya sebagaimana kita ketahui, sejak peristiwa keluaran, umat Israel mengalami pengaruh-pengaruh dari Mesir berupa ibadah-ibadah yang banyak mengandung sinkretisme, yang mana pencampuran penyembahan banyak dewa. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, Allah ingin membuat bangsa ini betul-betul bebas, betul-betul terlepas dari pengaruh kehidupan, keagamaan orang Mesir. Maka Allah menetapkan, membuat aturan yang jelas, baik dalam mereka beribadah, juga dalam kehidupan keseharian mereka, yang menjadi penuntun mereka. Kemudian yang kedua adalah hukum moral, yang mana ini adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana umat hidup dalam ketertiban, dalam ketaatan, dan di sini juga adalah hukum yang menunjukkan sifat dan kehendak Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berbicara tentang tata cara baru memahami hukum Allah, Ia sebenarnya mau membawa orang-orang untuk kembali ke tujuan semula daripada hukum itu. Karena mengingat ketika orang-orang Farisi telah membuat hukum ini menjadi begitu sulit, begitu sukar, sehingga pada akhirnya menyimpang keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ketika Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi justru untuk menggenapi. Karena apa? Karena Yesus sudah melihat ada penyimpangan-penyimpangan daripada praktek daripada hukum Taurat ini, yang keluar, yang jauh dari apa yang seharusnya menjadi tujuan Allah memberikan. Maka itu Ia katakan, apa yang Ia tentang? Ia hanya menentang penyalahgunaan daripada hukum tersebut yang dilebih-lebihkan oleh ahli Taurat, serta tindakan-tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan hukum agama, yaitu sebenarnya yang ditentang oleh Yesus. Itulah yang Dia katakan, aku datang bukan untuk meniadakan, satu iota pun daripada hukum Taurat itu tidak akan berubah. Nah, jadi yang ditentangnya di sini adalah praktek daripada orang-orang Farisi itu yang sudah menyalahgunakan daripada apa yang menjadi tujuan utama daripada hukum Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami tentang 10 perintah ini, yang tidak hanya kita hafal dari poin pertama sampai poin ke-10, tetapi bagaimana kita bisa lebih mengerti tentang apa yang dimaksud dari setiap poin itu, supaya dengan demikian kita dapat memahami tujuan Allah itu sebenarnya apa, kehendak Allah itu sebenarnya apa, supaya kita bisa memahami kehendak Allah melewati hukumnya. Jadi Allah memberikan kita hukum bukan untuk membatasi, bukan untuk membuat kita tidak bisa
melakukan segala sesuatu, tetapi itu semata-mata untuk ketertiban, untuk keteraturan sebagai umat yang Ia sudah pilih, yang sudah Ia pisahkan dan menjadi umat yang Ia kasihi. Tentunya kita harus punya identitas sebagai umat yang memiliki Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tentunya melewati 10 perintah ini yang menjadi dasar tindak tanduk kita, yang menjadi dasar penuntun kehidupan keseharian kita, semuanya ada di situ. Semuanya mengatur dengan jelas bagaimana kita bisa melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Tolonglah kami agar dapat melakukannya dengan pertolongan-Mu, supaya apa yang menjadi aturan dan kehendak-Mu mengerti dan kami paham. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hari-hari yang kami lalui. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sungguh luar biasa, selalu ada bagi kami. Bersyukur untuk berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan yang selalu Engkau berikan. Sehingga dengan kesehatan, dengan kekuatan, kami dapat melakukan segala hal untuk kehidupan kami, untuk kami menunaikan kewajiban kami terhadap anak. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah segenap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.